Halo, balik lagi di Headline tanggal 1 Oktober 2021 bersama saya Ratu Sria Sumirat, yang kali ini akan bicara soal buruh tuntut upah minimum 2022 naik 10%. Realistis saat kondisi pandemi? Berikut penjelasannya. Para buruh yang tergabung dalam KSPI menuntut agar upah mereka di tahun 2022 naik 7-10%. Tuntutan ini diajukan di tengah kondisi pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya. Buruh beranggapan bahwa tuntutan kenaikan upah di 2022 ini justru untuk membantu pemerintah. Dengan kenaikan ini, maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pemerintah. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kebijakan upah buruh sangat erat kaitannya dengan daya beli masyarakat. Apabila kenaikan upah tidak tercapai, dia sanksi target pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2022 yang dicanangkan pemerintah bisa tergapai. Iqbal lantas memposisikan kaum buruh sebagai kelompok masyarakat menengah bawah yang sulit menabung dan cenderung menghabiskan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Menurut dia, konsumsi kaum buruh memainkan peran penting dalam roda perekonomian nasional. Jika sektor konsumsi bisa terangkat, secara otomatis itu akan berpengaruh terhadap permintaan produksi. Iqbal menyayangkan kebijakan pemerintah yang saat ini lebih gencar terhadap pemasukan investasi ketimbang peningkatan konsumsi dan kesejahteraan buruh. Menurutnya, hitungan kenaikan upah hingga 10% juga berdasarkan hitungan kebutuhan hidup layak buruh. Jika tuntutan tidak didengar oleh pemerintah dan pengusaha, maka buruh akan melakukan unjuk rasa serempak di seluruh Indonesia. Unjuk rasa akan dilakukan di depan kantor bupati dan wali kota untuk menuntut tidak diberlakukannya UMK 2022 dengan UU Cipta Kerja. Namun, KSPI menegaskan menolak penetapan upah minimum menggunakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pihaknya bahkan memastikan diri tidak mengikuti proses pembahasan dan penetapan UMK 2022 yang dasarnya menggunakan Undang-Undang Omnibus Law. KSPI menilai kepala daerah baik bupati atau wali kota berhak menetapkan upah sektoral. Hak ini dikatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Omnibus Law. Penetapan ini nantinya bisa mengacu pada peraturan daerah. Namun, Sekjen Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia, Misbahun Pradana, menilai permintaan buruh tersebut memberatkan pengusaha. Menurutnya, saat ini sebagian pengusaha masih terdampak oleh pandemi. Pengusaha di berbagai sektor, termasuk juga kuliner, masih berusaha untuk bertahan. Bahkan, banyak pengusaha melakukan pengurangan karyawan agar bisa lebih ekonomis. Di sisi lain, Direktur Selios Bima Yudhistira mengatakan tuntutan buruh merupakan hal yang wajar. Pertama, karena tidak semua pekerja, bahkan yang berada di sektor formal, menerima subsidi bantuan upah dari pemerintah. Kemudian soal pertimbangan yang kedua, pemulihan ekonomi diperkirakan tidak merata di seluruh kelompok pendapatan. Komisi 9 DPR RI merespons tuntutan Serikat Buruh dan Pekerja ini. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melkiades Lakalena, meminta agar tuntutan kenaikan UMK 2022 tersebut disampaikan melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan asosiasi buruh. Melki meminta, baik pengusaha maupun buruh agar berembuk dan tidak saling memaksakan keinginan, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Sekian headline hari ini, saya Ratu Sria Sumirat undur diri. Bye!